Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Badminton Medan Johor bersama saya Coach Febri. Hari ini saya ditemani dengan Bang Mawan ya, untuk latihan lanjutan bagi pemula otodidak yang ingin belajar. Hari ini part kelima, di mana kita belajar netting. Dalam bermain netting ada dua kesalahan yang harus kalian hindari. Yang pertama, cara memegang. Yang kedua, posisi raketnya. Oke, kalian penasaran? Simak video kesalahan berikut ini. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in. Oke teman-teman, barusan kita melihat kesalahan video di mana yaitu cara memegangnya, kemudian posisi raketnya. Nah, cara memegangnya itu yang di video sebelumnya kalian lihat telunjuknya itu kan di atas begini ya. No. Seperti ini. Kemudian posisi raketnya itu miring begini. Tuh. Ini mesti kalian hindari agar hasilnya itu nanti nettingnya tidak miring. Jadi bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah kalau di bagian backhand utamakan jempolnya itu di sini, kemudian 4 jari di sini. Kemudian posisi tangan kita di tengah aja teman-teman. Nah, posisi raketnya seperti ini. Jadi seperti segitiga begini ya. Dan tangannya lurus juga begini. Pada saat netting, ini nettingnya netting potong dulu ya. Kalian usahakan sejajar dengan bibir net. Ini namanya bibir net. Nah, jadi angkat, turun. Atau naik, turun. Oke, yuk, coba kita lihat. Nah, ini nggak boleh miring. Tuh. Langsung dia menciptakan spin yang baik. Ini netting potong. Sering dipakai untuk dalam keadaan bola jauh, bermain ganda ataupun bermain tunggal. Pastikan posisi raket jangan miring ya, tuh, agar hasilnya lebih baik. Nih, dipotong cepat, tuh, diantukkan ke net, tuh. Jadi antukan ke net kalau untuk menetting. Oke, yang kedua, nettingnya netting cucu. Ini kalau posisi bola dekat dengan bibir net, kalian bisa cucu. Oke, posisi juga tidak boleh mereng. Nah, ini caranya ini dicucuk begini, dicucuk begini, tuh. Oke, untuk posisi tangan sama dengan netting potong. Kalau potong tadi kan begini nih, dari atas ke bawah. Nah, kalau yang cucuk, kita raketnya itu sedikit ke dalam. Tapi raket itu posisinya tidak boleh datar begini, ataupun mereng begini. Jadi harus benar-benar dia raketnya itu sedikit menurun. Nah, kalau kita lihat nih segini ya teman-teman. Nah, kalian cucuk coba. No. Ini saya yang contohkan tanpa memegangkan posisi yang benar raket apanya ya, pegangannya. Tuh. Seperti begini. Nah, jadi raketnya begini. Tuh, kalau dia dipegang kan begini tuh. Nah, kalian tarik keluar baru cucuk ke dalam. Tapi ingat, posisi raketnya jangan datar. Kalau datar dia nanti bolanya bisa nggak masuk nih. Kalau di sini. Tuh. Bisa membal dia. Ha. Tuh, ini kalau datar ya. Tuh. Nah, jadi kalau cucuk udah pasti dia ke depan. Tuh, gesek sedikit aja, sedikit, gak usah pakai power. Tuh, cuman gesek sedikit. Nah, geseknya ini mereng ke kiri sedikit. Tuh, usahakan shuttlecocknya ini pada saat menggesek dia di tengah. Nah, di sini. Tuh.
Ini langsung raketnya di atas bibir net. Tuh. Posisi raketnya diingat jangan mereng. Tuh. Oke teman-teman, ini kita praktekkan Bang Mawan ya. Kita lihat hasilnya apakah bisa seperti saya atau masih butuh proses belajar. Bang Mawan, ini lihat posisinya dulu ya. Kita beneri dari posisi raketnya dulu. Nah, kemudian raketnya ini kalian sedikit ayun begini dari luar ke dalam. Nah, ini yang untuk netting potong. Oke ya. Jadi potong begini ya, posisi raketnya mereng. Tangannya ini seperti segitiga ya. Tuh. Oke, jempolnya di sini kalian bisa lihat. Tuh. Nggak usah tegang, ini jadi lemas aja wristnya. Memakai wrist, pergelangan tangan. Oke, yuk. Coba Bang. Tuh, sedikit lagi. Oke. Lebih halus. Oke, halus lagi. Oke, sedikit. Sudah mulai lumayan teman-teman. Ini masih otodidak sama sekali ya latihannya. Tapi sudah bisa mengikuti netting-netting orang-orang yang pemain-pemain profesional. Tuh, coba sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke teman-teman, hasilnya nilainya 80. Nah, sekarang kita lihat netting cucuknya ya, yang dari gerakan luar ke dalam. Oke, untuk netting cucuk, ini posisinya tangannya itu jangan terlalu begini, genggam aja, genggam. Nah, genggam, kemudian usahakan bolanya itu berada posisi di tengah senar ini ya. Nah, jadi nyorongnya merengnya begini. Kalian bisa lihat teman-teman, nyorongnya begini. Tuh, sedikit ke kiri. Kalau untuk bagian backhand. Nah, jadi posisi raketnya tidak boleh begini. Nah, tegak begini nggak boleh. Kalau netting nggak akan masuk. Jadi harus begini, sedikit curam atau sedikit turun ya. Cucuk begini. Tuh, tuh, tuh. Oke, siap. Posisi raketnya gini. Yuk, go. Tuh, bagus. Lagi. Oke, stop. Nah, sorry, saya koreksi sedikit. Ini jangan terlalu tinggi juga. Dan jangan terlalu gini aja. Tuh, coba seperti saya nih Bang. Coba Abang ini. Ini Abang terlalu gini kan? Nggak, Abang lihat posisi tangan saya. Tangan saya dulu lihat. Nih. Tangan ini Abang gini kan? Nah, agak sedikit gini aja. Gini. Lemes. Lemes. Pegang kuat. Genggam kuat. Gini aja. Baru cucuk. Tuh. Cuk, udah, siap. Oke. Pakai powernya. Tuh, begitu. Oke. Oke, bagus. Tuh. Oke. Untuk melakukan netting cucuk, ini tangannya kendala untuk pemain pemula itu wristnya teman-teman. Wristnya itu tegang. Jadi kalau wrist kalian atau ankle kalian tegang itu nggak bisa. Jadi lemeskan aja. Nah, seperti ini aja. Tuh, lemes aja. Tuh. Jadi dia langsung bolanya itu muter gitu. Tuh. Ini nggak pakai power, cuman ngandali kekuatan senar aja gitu. Sama ankle-nya. Ankle-nya dia ngikutin gitu. Jadi kalau ankle yang ngikutin, dia otomatis senarnya ini langsung dia bisa mendobrak bolanya gitu, shuttlecock-nya. Jadi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak teman-teman, nggak usah terlalu begini, sedikit aja kalau untuk melakukan netting ya, maupun cucuk ataupun potong. Oke teman-teman, ini yang kedua di posisi forehand. Nah, posisi forehand jempolnya itu jangan begini ya, kemudian ini juga jangan mereng, jadi harus lurus begini, harus segitiga begini, kemudian raketnya itu lurus. Oke, coba ini yang netting potong ya. Nah, kalian tempel tuh. Nah, ini nggak pakai power teman-teman, cuman mengandalin wrist doang. Tuh, ini kalau bolanya berada jauh, musuhnya ngasih jauh, kita potong begini.
Ini sedikit aja. Tuh, sedikit aja teman-teman. Posisinya dari atas sedikit. Usahakan dia kalau mau netting, bolanya itu jatuh di bagian sini areanya ya. Areanya di bagian tengah senar ini. Kemudian cara untuk mengayunnya jangan terlalu tegang. Tuh. Jadi lemes aja. Nah. Wristnya ini lemes. Posisinya jangan miring, ininya tegak. Posisinya tadi kan kalau backhand kan gini kan. Nah, ini kebalikannya. Nah, posisi tangannya itu seperti minta gini dia teman-teman. Minta. Nah, seperti ini, minta dia begini. Pegang. Nih lihat. Tuh. Begini, kemudian cepit. Ini jempolnya di tengah, telunjuknya di atas begini sedikit, seperti cepit begini. Nah, dia minta. Oke. Posisinya jangan datar. Jangan datar. Jadi agak sedikit posisi raketnya ini agak sedikit naik kemudian turun. Tuh, jangan tegang wristnya, pelan aja. Oke, gini sedikit. Ah, gitu. Tuh, bagus. Spinnya mana? Gesekannya. Ingat posisi raketnya jangan mereng. Perbaiki lagi. Bagus lagi. Very good. Oke, bagus. Lagi, konsentrasi. Oke teman-teman, jadi hasilnya lumayan baik ya. Dikarenakan netting itu satu sisi pelajaran paling sulit. Dikarenakan kita membutuhkan konsentrasi dan fokus yang baik. Banyak orang yang tidak berani melakukan netting saat bermain ganda ataupun bermain single. Dikarenakan satu, takut nyangkut. Yang kedua, takut bolanya itu gantung. Jadi kalau gantung langsung di tap kena kepala. Nah, kalian tidak boleh ada pemikiran seperti itu. Kalau misalnya netting kalian gantung, ya, kalian bisa melindungi diri kalian seperti begini. Jadi kalau ada orang ngetap ke sini ke wajah kita, kita bisa melindungi pakai raket ini. Nah, itu dia triknya teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua. Oke, yang kedua kita netting cucuk. Oke, perhatikan netting cucuk. Ini posisinya tetap di atas dan ini kita nyucuknya juga setinggi dengan kepala kita nih. Posisi tangan ini ukurannya setinggi kepala kita atau alis ini, teman-teman. Ini bisa. Tuh. Jangan mereng posisi raketnya ya. Sedikit aja. Tuh. Arahnya ke kanan sedikit. Tuh, ke samping. Nah, ingat ya, ke kanan sedikit. Raketnya posisi, ini bukan begini, salah. Cucuk, tuh, cucuknya dari atas, habis itu ke bawah, ke samping, dari atas ke samping, dari atas ke samping, samping kanan. Kalau tadi backhand ke sebelah kiri kan, kalau ini ke kanan. Nah, posisi raketnya agak curam begini. Nah, jadi pada saat posisi datang, bolanya itu bisa langsung ke sana, gitu. Yuk. Nah. Lagi jangan tegang wristnya. No, lagi. Ininya gini. Gitu. Tuh lagi. Nah, ini dia baru belajar, baru tahu ini triknya cara menetting. Jadi masih agak-agak ragu ya wristnya, ankle-nya masih agak sedikit kaku. Kalau untuk pemula otodidak memang yang paling mendasar itu adalah ininya, wristnya ini. Bentar bang. Kalau untuk pemula otodidak biasanya yang sering salah itu adalah wristnya ini tegang. Jadi nggak pernah dilatih. Makanya pakai latihan ankle barbell, latihan barbell pakai botol ya. Tuh, ataupun botol. Tuh lagi, coba sekali lagi. Go. Lemas saja, lemas, jangan banyak tarik. Tuh, begitu, bagus. Oke, lagi. Nah, tangannya begini, tegak. Tuh, tegak lagi. Posisinya. Tuh. Lemas. Turunin dikit lengannya. Tuh, mulai dapat. Nah, ini dia teman-teman.
kalau kalian ingin belajar seperti ini, usahakan posisi reket dan cara megang reketnya itu benar dulu ya. Kemudian bisa juga kalian lakukan dengan melatih wish, pergelangan tangan. Tuh. Nah, digesek ke sebelah kanan sedikit. Nah. Tangannya lemes tuh. Oke teman-teman, itulah tadi cara netting yang baik dan benar yang bisa kalian praktekkan bersama teman kalian ataupun melakukan dengan metode drilling. Yang penting, hal yang utama yang kalian lakukan dalam melakukan netting yaitu cara memegangnya, kemudian posisi raketnya. Jika kalian sudah benar dalam melakukan hal tersebut, maka netting kalian akan lebih tipis ataupun lebih halus. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, pecinta badminton dimanapun kalian berada. Tetap semangat, terus berlatih. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.